Tongkonan berasal dari kata tongkon yang berarti duduk, di mana secara harfiah diartikan sebagai tempat bagi orang-orang dalam satu rumpun untuk bermusyawarah dan menjalin hubungan kekerabatan antar keturunan dari orang terdahulu yang mendirikan tongkonan. Banyak yang mengatakan bahwa tongkonan berbentuk seperti perahu kerajaan Cina zaman dahulu, berdinding papan dengan dipenuhi ukiran-ukiran yang menandakan status pemiliknya. Posisi dan letak tangganya disesuaikan dengan konsep kepercayaan masyarakat Toraja zaman dahulu, yaitu Aluk Todolo. Tongkonan dipercaya adalah perahu dari para imigran dari Indochina yang menyusuri sungai Sa'dan dan akhirnya berhenti karena sungai semakin mengecil dan arus yang semakin deras, sehingga mereka membongkar perahu dan membawa bagian-bagiannya ke atas gunung untuk kemudian dijadikan tempat tinggal. Namun tetap dengan bentuk yang seperti perahu ditandai dengan bagian depan dan belakang yang menjulang tinggi. Menurut sejarah Toraja, tongkonan pertama adalah tongkonan yang didirikan oleh Mak Dika Tangdilino di Marinding yang diberi nama Tongkonan Puan Marinding. Di Toraja sendiri dikenal 4 tingkanan tongkonan sesuai dengan peran dan fungsinya, yakni tongkonan layuk, tongkonan dengan tingkat paling tinggi. Layuk artinya tinggi atau agung, sebagai tempat membuat perintah-perintah dan aturan-aturan yang kemudian diberlakukan dalam kehidupan masyarakat, misalnya tata cara kehidupan dan keagamaan. Tongkonan ini juga sering disebut tongkonan Pesiok Aluk, tongkonan Pekamberan atau Pekaindoran, dan sering juga disebut tongkonan Kaparengesan, tongkonan Kabarasan atau tongkonan Anak Patalo, yaitu tongkonan yang didirikan oleh pemimpin adat yang digunakan sebagai tempat mengurus atau mengatur jalannya aturan-aturan yang telah dibuat di tongkonan layuk. Selanjutnya yaitu tongkonan Batu A'riri, yaitu tongkonan yang dibuat oleh suatu rumpun keluarga untuk menjaga warisan keluarga dan tempat berkumpulnya anak cucu dalam satu garis keluarga, namun tidak mempunyai kekuasaan dan peranan seperti tongkonan layuk. Ada juga yang disebut Banua Pak Rapuan, sebagai tempat berkumpulnya orang-orang dalam satu garis keluarga, di mana peranannya juga sama dengan tongkonan A'riri sebagai tongkonan penunjang. Dilihat dari bentuknya, Banua Pak Rapuan sedikit berbeda dengan tongkonan, di mana hanya bagian depan yang menjulang tinggi. Namun bagian lain sama seperti rumah biasanya. Bagian ini disebut longa. Hal yang menandai bahwa sebuah tongkonan adalah tongkonan layuk atau tongkonan Anak Patalo adalah dari bagian depan yang biasanya diberikan ornamen kepala kerbau dan kepala ayam yang diartikan kepemimpinan, di mana simbol ini tidak boleh dipasang pada tongkonan Batu A'riri. Walaupun bangunannya sudah tidak ada, nama tongkonan layuk dan tongkonan Anak Patalo masih sering disebutkan dalam suatu acara, dikarenakan dari situlah bersumber aturan-aturan yang digunakan. Berbeda dengan tongkonan Batu A'riri yang kadang tidak disebutkan lagi namanya jika bangunannya sudah tidak ada. Dengan melihat tongkonan layuk adalah tongkonan pada tingkat tertinggi, maka bisa dikatakan bahwa pemimpin dari tongkonan layuk adalah pemimpin di wilayah tersebut. Dalam kepemimpinan tongkonan, hanya keturunan Anak Patalo yang dapat dicalonkan untuk menjadi pemimpin selanjutnya. Disebutkan bahwa pemimpin tongkonan adalah Tosiriwa Aluk Sola Pemali, yang artinya pemangku atau penanggung jawab Aluk dan Pamali. Pada awal-awal adanya beberapa penguasa di Toraja, terdapat beberapa tongkonan layuk, yakni tongkonan Puan Marinding, tongkonan Kesu atau Tomanurun Puang Dilangi Rikesu, dan tongkonan Kairo atau Tomanurun Membiolangi, serta tongkonan Tomanurun Puang Tamborolangi. Sumber: Raputalangkuh, Kobong 2008 dan Yansen T 2010.